Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan.
Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya.
tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh, mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat, dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Pada tahun 70-an, kita menerima sinyal radio yang berlangsung lebih dari 1 menit dan sampai hari ini tidak tahu apa itu atau dari mana asalnya. Tapi sekarang, sebuah teori baru telah muncul. Mungkinkah misteri itu akhirnya terpecahkan? Pada tahun 1977, pukul 23:16, sebuah teleskop di Ohio menangkap sesuatu yang sangat tidak biasa di angkasa. Itu adalah sinyal radio yang sangat pendek, hanya 72 detik. Sinyal itu begitu kuat dan aneh sehingga ilmuwan yang menemukannya menulis "wow" dengan tinta merah di sebelahnya. Itulah mengapa sinyal itu disebut sinyal wow. Di ruang angkasa, gas hidrogen terkadang melepaskan gelombang radio sejenis radiasi elektromagnetik. Gelombang radio ini memancar pada frekuensi tertentu yang merupakan ciri khas gas hidrogen. Hal ini membantu kita untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mempelajarinya. Berkat hal ini, kita bisa mengetahui kalau frekuensi sinyal wow berasal dari tempat yang sama dengan gas ini. Tapi sepertinya itu tidak banyak membantu karena kita masih belum tahu apa yang memancarkannya. Yang lebih aneh lagi, sinyal itu hanya terjadi sekali. Meskipun kita berusaha keras untuk mendengarnya lagi, kita tidak pernah berhasil. Dan tanpa sinyal yang berulang, mustahil untuk mengetahui apa itu. Bahkan sulit bagi kita untuk mendapatkan lokasi yang tepat karena sinyalnya hanya sebentar. Setelah jarak tertentu, sangat sulit untuk mengetahui dari mana sinyal radio yang berbeda berasal. Dan dari situlah teori-teori itu dimulai. Frekuensi yang digunakan oleh sinyal wow adalah frekuensi khusus, tidak ramai dengan banyak sinyal lainnya. Ini seperti menemukan tempat yang tenang di ruangan yang bising, karena tidak ada banyak gangguan atau kebisingan. Kalau kamu mengirim sinyal pada frekuensi ini sangat jauh, sinyal tidak akan hilang atau terdistorsi. Itu aneh sih, karena itu berarti bahwa tempat itu mungkin tempat yang sempurna untuk mengirim pesan jika kita ingin berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa di luar sana. Jadi, mungkinkah mereka mencoba menghubungi kita? Ini adalah kemungkinan ilmiah yang nyata, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan sinyal wow, tapi jika itu berasal dari makhluk luar angkasa, mereka pasti berkomunikasi tidak seperti kita. Sinyal itu tidak terlihat seperti pesan yang disengaja. Dan anehnya, itu hanya terjadi sekali. Kalau memang makhluk hijau kecil yang mencoba menghubungi kita, aneh kan kalau mereka hanya mencoba sekali? Tapi untuk berjaga-jaga pada tahun 2012, pada ulang tahun ke-35 sinyal wow, kita memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pesan ke bintang-bintang tertentu. Kita menggunakan kode khusus untuk memastikan makhluk luar angkasa yang menerima pesan-pesan itu tahu bahwa pesan-pesan itu berasal dari makhluk cerdas seperti kita. Sebagian besar cerdas, kita bahkan menggunakan banyak tenaga untuk memastikan pesan-pesan itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Para ilmuwan telah menemukan banyak ide tentang dari mana sinyal wow berasal, tapi tidak ada satupun yang disepakati secara luas. Kita tahu pasti sinyal ini tidak berasal dari bumi. Suara-suara di bumi memang kadang mengganggu, tapi sinyal ini jelas berasal dari luar angkasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sinyal tersebut mungkin terpantul dari sampah antariksa dan kembali ke bumi. Tapi kemudian kita menyadari persyaratan untuk hal itu terjadi sangat tidak mungkin. Salah satu gagasan yang mungkin adalah bahwa sinyal tersebut mungkin disebabkan oleh kelap-kelip di ruang angkasa seperti kelap-kelip bintang di langit. Namun meskipun itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sinyal tersebut dibuat oleh sesuatu yang artifisial. Gagasan lainnya adalah sinyal tersebut bisa saja berasal dari sesuatu yang berputar seperti mercusuar. Atau mungkin itu adalah sinyal yang berubah frekuensinya dari waktu ke waktu atau hanya ledakan satu kali.
Sudah 50 tahun sejak sinyal radio yang aneh tertangkap, tapi baru-baru ini sebuah ide baru tentang asal-usulnya muncul. Bayangin sebuah komet yang melesat di angkasa, meninggalkan jejak gas di belakangnya seperti ekor. Gas inilah yang bisa jadi kunci untuk memahami sinyal radio misterius yang menarik perhatian para astronom bertahun-tahun lalu. Salah satu astronom mengamati sinyal WOW dan berpikir bahwa sinyal tersebut mungkin berhubungan dengan komet bernama 266P/Christensen. Ya, itu cukup besar. Komet ini berjarak sekitar 1.800 tahun cahaya. Komet ini belum diketahui pada tahun 1977 ketika sinyal pertama kali terdeteksi. Tapi sekarang, komet ini bisa menjelaskan gelombang radio yang aneh. Komet bisa memancarkan gelombang radio saat mereka mendekati matahari, seolah-olah gas-gas di sekelilingnya mulai berdengung dengan energi. Dengungan ini mungkin yang dimaksud dengan sinyal WOW. Untuk menguji teori ini, kita menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan gelombang radio dari komet-komet lain. Kita menemukan kalau sebagian komet memang memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Kemudian kita mengarahkan teleskop ke komet khusus ini saat komet ini melewati bagian langit yang sama dengan tempat sinyal WOW terdeteksi. Gelombang radio komet itu bisa mencocokkan diri dengan sinyal tersebut. Meskipun komet tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan sinyal, komet tersebut cukup dekat sehingga kita merasa ada sesuatu di sini. Sinyal ini mungkin juga disebabkan oleh awan hidrogen dari dua komet yang telah kita sebutkan dan komet lainnya yang bernama P/2008Y2. Siapa sih yang milih nama-nama ini? Tapi tidak semua orang yakin dengan ide tersebut. Ada yang mengatakan teori tentang dua komet yang menyebabkan sinyal tersebut tidak masuk akal karena komet biasanya tidak memancarkan gelombang radio seperti yang dibutuhkan untuk menjelaskan sinyal WOW. Selain itu, sinyal tersebut tidak berulang dan hanya terjadi sekali, yang mana hal ini cukup aneh kalau memang itu adalah komet. Komet itu menyebarkan gasnya ke area yang luas, jadi sinyalnya seharusnya bertahan lebih lama. Teleskop yang digunakan untuk mendeteksi sinyal seharusnya menangkap 2 kali dalam rentang waktu yang singkat. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Selain itu, komet tersebut tidak akan bergerak begitu cepat dari pandangan teleskop. Hal ini menunjukkan kalau kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana dan mengapa komet memancarkan gelombang radio, khususnya pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Ada banyak sinyal misterius dan menarik di luar angkasa. Sebagian besar berasal dari peristiwa alam, seperti sesuatu yang disebut semburan radio cepat. Semburan energi ini sangat kuat dan terjadi di seluruh langit, tetapi asal-usulnya masih belum jelas. Semburan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, mungkin teleskop hanya menangkap sebagian dari salah satu semburan tersebut. Ada juga sinyal aneh yang kita terima sejak 2018. Sinyal yang satu ini sebenarnya berulang setiap 22 menit. Tapi meskipun kita sudah berusaha keras, kita tidak tahu dari mana asalnya. Sinyal ini dimulai sejak tahun 1988 dan kita telah menyelidiki misteri ini selama 36 tahun. Setidaknya kita sudah mengetahui jarak objek misterius yang mengirimkan sinyal, yaitu 15.000 tahun cahaya. Beberapa orang berspekulasi bahwa sinyal-sinyal ini mungkin berasal dari makhluk luar angkasa yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Tapi kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tanpa bukti yang kuat. Hal ini masih bersifat spekulatif. Penjelasan lainnya adalah teori pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan berkas energi mirip dengan sinyal yang kita amati. Tapi perilaku sinyal-sinyal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang pulsar. Ada juga teori magnetar yang menyatakan sinyal-sinyal tersebut bisa jadi berasal dari bintang neutron bermuatan super yang disebut magnetar. Tapi tidak satupun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan perilaku aneh dari sinyal-sinyal tersebut. Mungkin ada fenomena baru yang belum ditemukan di alam semesta.
Jadi meskipun komet adalah sebuah kemungkinan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sinyal WOW. Kita tidak tahu apa penyebabnya dan kita mungkin tidak akan pernah tahu, kita bahkan tidak tahu apakah sinyal itu berasal dari luar angkasa atau dari suatu tempat di dalam tata surya. Bagaimanapun, meskipun sinyal WOW memiliki penyebab alamiah, bukan berarti kehidupan di luar bumi tidak ada. Studi yang membahas tentang hal ini juga membahas bintang mirip matahari yang bisa jadi tempat yang tepat untuk mencari tanda-tanda teknologi dari luar angkasa. Ada 14 bintang yang mirip dengan matahari di luar angkasa, meskipun kita belum bisa memastikan kecerlangannya. Hal ini membuka kemungkinan yang menarik untuk mencari tanda-tanda peradaban maju di luar bumi. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini
mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, Cosmic bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. Cosmic juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi. Sebuah bintang katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin
kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno, usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik, dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan.
Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet Katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius, dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Korot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh.
Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet Laikuni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona Laikuni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleev atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi. 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer. Coba deh kamu hitung. Petunjuk, banyak angka nolnya. K218b adalah sub Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini. Ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang. Suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. 4 tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi. Manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimetil sulfida di atmosfer. Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimetil sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup kan?
Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi. Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk, meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas, tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen, menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus. Yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban. Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi superkritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudra, yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air, mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu. Metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1%. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta. Konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari massa totalnya, sekitar 6,2%, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri. Awan tersebut mungkin berupa es, meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida, tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer. Hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan khatulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya. Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana, bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya.
Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars, dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram, dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga, dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama.
Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada 2 variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama, bagaimana sih suara kosmik bisa terekam?
Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan!
Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah seperti lingkaran-lingkaran di atas air. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif. Masalahnya, lubang hitam tidak selalu melahap objek-objek angkasa sampai habis. Terkadang mereka memuntahkannya dan hal ini menyebabkan getaran gas yang bisa kita ubah menjadi rekaman audio. Yang menarik, osilasi setiap gelombang tersebut berlangsung selama 10 juta tahun. Kamu mendengarkan rekaman yang sangat dipercepat. Para ilmuwan sudah mengurangi jeda antar osilasi sekitar 144 kuadriliun kali. Yuk kita dengerin. Ini mungkin suara paling menyeramkan dari semuanya. Tidak terlalu keras atau bising, tapi ada sesuatu yang mencekam dan meresahkan. Demikianlah suara-suara luar angkasa paling menakutkan yang berhasil ditangkap NASA. Sejujurnya, sebagian besar dari suara-suara itu terdengar menyeramkan karena merupakan gelombang radio. Tapi seru juga ya kalau sesekali kita merasakan ngeri.